Saya buat Bapak dan Ibu di stabilitas, artinya kita memposisikan sama malah lebih bagus, bukan? Betul. Saya tidak ada, malah saya naruh menempatkan di produksi itu, malah itu skill Ibu, Bapak dan Ibu akan luar biasa dibandingkan anak-anak yang biasa gitu. Kalau mau ingin sukses atau gimana, ya kuncinya harus sabar. Sabar. Kedua, jangan pernah minta pendapat terlalu banyak. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Swastiastu Sobat Aji dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Krisna Oleh-oleh Bali kembali hadir. Kali ini kita akan melihat kegiatan Aji untuk menjadi narasumber di salah satu acara yang luar biasa. Dan sekarang posisinya kita tidak berada di Bali, tapi sudah berada di Surabaya. Ada di Bebek Tepi Sawah, Surabaya. Nah, Aji kali ini akan menjadi narasumber untuk memberikan dukungan, motivasi juga kepada teman-teman kita yang memang memiliki suatu keunikan di sini. Nah, kira-kira seperti apa seminar ini? Ya, jadi seminar nasional ini tentunya akan memberikan banyak sekali hal-hal positif juga, tidak hanya untuk teman-teman yang berada di sini, tapi juga untuk yang menonton video kita kali ini. Jadi saksikan terus Krisna Oleh-oleh Bali. Ciao. Hari ini diperingati di seluruh penjuru tanah air. Jadi ini adalah momen di mana pada saat itu tanggal 28 Oktober para pemuda berkumpul, saling bahu-membahu, bergotong royong mendeklarasikan bahwa pemuda-pemuda Indonesia telah menyatu dan mempunyai satu keinginan satu, yaitu negara ini harus merdeka. Maka saat ini berkumpullah kawan-kawan, bapak-bapak semua yang berkebutuhan khusus juga ikut memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini luar biasa. Baru mungkin pertama kali di Surabaya, di mana Bapak, Ibu, anak-anak, mas-mas yang berkebutuhan khusus di tempat sederhana ini, kita juga ikut memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya, saya pemilik Krisna Oleh-oleh Bali, belum ke Bali kalau belum ke Krisna. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, perjalanan saya dari nol, dari tamatan S2, SD, SMP, dari keterbatasan ekonomi orang tua saya adalah petani, ibu saya adalah pedagang kue. Nah, karena keterbatasan ekonomi orang tua saya, akhirnya saya memutuskan berhenti sekolah dan mulai merantau di daerah Denpasar. Nah, selama merantau di Denpasar itu saya jadi tukang cuci mobil kurang lebih 2 tahun, dan saya tidur di pos security dengan beralaskan bantal bataku. Selama 2 tahun saya jadi tukang cuci mobil, akhirnya saya memutuskan berhenti, dan disitulah saya pertama kali merantau dan bekerja di konveksi. Konveksi itu adalah tempatnya bekerja saya itu adalah tempat buat baju kaos. Selama saya kerja di sana, satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap dengan owner, dengan perusahaan adalah saya sendiri. Tujuannya apa? Kenapa saya tinggal satu owner dengan satu perusahaan? Paling enggak makan gratis, rumah tidak bayar. Dan selama saya kerja di sana, saya adalah orang paling rajin di situ. Dan akhirnya setelah 6 bulan kemudian saya dipercaya oleh bos saya. Nah, disitulah bos saya sering membimbing saya. Suatu ketika kalau kamu sukses, kalau kamu punya usaha sendiri, jangan lupa berbagi, jangan begitu ada rezeki, jangan lupa sabar, dan jangan lupa harus ikhlas.
Pertama, kita buat bayi susu ajik. Kedua, buat bakpia ajik. Ketiga, buat kacang ajik. Keempat, buat bali banana crispy. Kelima, buat pia kukus. Dan keenam, kita buat kue amandel. Dan yang terakhir, tanggal 31 Oktober ini akan launching namanya minyak ajik. Sekali lagi, saya mohon doa restunya kepada Bapak dan Ibu. Mohon doanya biar bisa dari hasil itu biar bisa saya membagikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Karena kalau di Bali sendiri adalah saya menaungi distabilitas seluruh Bali. Dan ini baru kali pertama yang Surabaya, mudah-mudahan tahun depan mungkin harus setahun sekali, 6 bulan sekali saya siap support untuk acara Sasa yang ada di Surabaya ini. Dan siap jadi orang tua angkatnya untuk Surabaya. Terima kasih. Waktu pandemi itu kita merumahkan 2.000 karyawan. Tapi setelah pandemi udah mulai step by step, udah mulai membaik dan udah mulai normal. Karyawan kita udah kita kerjakan kurang lebih 2.000 orang. Nah, ternyata ada karyawan saya yang di stabilitas itu masih dirumahkan. Masih dirumahkan karena di manajemen kadang-kadang kita nggak tahu. Akhirnya begitu saya tahu di 2 bulan yang lalu, bagi karyawan yang distabilitas tidak boleh dirumahkan. Itu saya putuskan semua dipekerjakan. Nah, akhirnya semua anak-anak disabilitas yang ada di Krishna di seluruh outlet itu tidak ada yang dirumahkan. Dengan situasi apapun, saya punya keputusan tidak boleh dirumahkan. Dan yang kedua, kalau saya melihat, saya punya karyawan 2.500. Justru yang paling rajin itu adalah yang dari anak-anak disabilitas. Iya. Bener. Karena terbukti ya, kita punya karyawan di bagian cleaning service, di bagian produksi kue. Nah, ternyata yang paling rajin itu adalah anak-anak disabilitas. Nah, makanya saya instruksikan lagi, di tahun ini kita akan membuat pabrik kue, itu kita akan mencari kurang lebih mungkin target 50% dari anak-anak disabilitas. Karena kalau diproduksi kan tidak terlalu banyak komunikasi. Iya. Makanya menurut saya buat Bapak dan Ibu disabilitas, artinya kita memposisikan sama malah lebih bagus, bukan? Saya tidak ada, malah saya menempatkan di produksi itu malah itu skill ibu, bapak dan ibu akan luar biasa dibandingkan anak-anak yang biasa gitu. Nah, contoh, misalnya sekarang bapak dan ibu saya tempatkan di produksi kue. Bapak dan ibu kan belajar cara membuat kue. Otomatis dalam 6 bulan ibu akan lebih hebat daripada orang yang biasa gitu. Dan ibu akan lebih tahan banting daripada orang yang biasa gitu. Nah, makanya saya berharap sekali di Bali itu, karena saya usahanya di Bali, saya di produksi itu saya akan memakai dari anak-anak disabilitas kurang lebih 50%, terutama anak-anak muda. Dan mudah-mudahan saya bisa ke depannya membuka usaha di Surabaya yang sifatnya namanya pabrik kue. Karena kalau kue itu gampang, kita butuh di bagian produksi adalah anak-anak dari stabilitas, artinya 50%-nya yang biasa, 50%-nya yang disabilitas. Dan saya yakin akan jauh lebih hebat daripada orang biasa. Dan yang kedua, kuncinya kalau mau ingin sukses atau gimana, ya kuncinya harus sabar. Sabar. Kedua, jangan pernah minta pendapat terlalu banyak. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Nah, makanya lebih yakin dan percaya sama feeling kita dan sama perasaan kita. Nah, itulah kalau saya bisnis, saya sendiri merintis usaha dari nol sampai sekarang seperti ini, dan kita bisa mendapatkan omset sampai puluhan miliar per bulan. Itu dasarnya tidak terlalu banyak minat pendapat. Yang penting tidak merugikan orang lain dan tetangga. Itu sih. Terima kasih. Oke Sobat Aji, jadi kita sudah lihat tadi bagaimana Aji memberikan dukungan dan juga bagaimana kita harus melihat saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, bahwa mereka juga sama kok, sama seperti kita, bisa diberikan kesempatan dan memang harus diberikan kesempatan. Selain itu kita juga harus saling berbagi kepada siapapun. Jadi tetap ikuti terus hal-hal yang positif yang ada di Krishna Oleh-oleh Bali. Setelah dari sini apakah Aji akan keliling Surabaya atau ke daerah Malang atau kemana lagi? Penasaran Sobat Aji? Tetap saksikan Krishna Oleh-oleh Bali. Ada Yulia dan Endra pamit. Ciao!